Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang rotasi. Nah, di mana rotasi ini adalah salah satu dari bagian transformasi geometri. Artinya tetap di konsep memindahkan suatu objek ke dalam posisi yang lain, dari suatu posisi ke posisi yang lain. Nah, jadi untuk rotasi ini modelnya adalah dia punya sudut dan dia punya pusat rotasi. Nah, seperti ini, atau bahasa lainnya itu kita bilang memutar ya. Nah, itu kita bilang memutar. Nah, seperti ini kan. Ini kita buat misalnya. Nah, ini pusatnya. Kemudian ada suatu objek atau titik. Bilang misalnya koordinatnya itu adalah x, y. Nah, kita rotasikan terhadap pusatnya dengan nanti ada dua pusat, biasanya 0,0 ataupun a, b. Nah, di sini sudut putarnya itu atau sudut rotasinya adalah alfa. Nah, jadi titik A itu kita rotasikan begini. Nah, kita putar seperti lingkaran, melengkung ya, melengkung sampai kepada suatu titik lagi yang disebut dengan bayangan dari titik yang sudah kita pindahkan tadi, yaitu aksen, x aksen, y aksen dengan sudut alfa. Nah, jadi di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri ini adalah berlawanan arah jarum jam. Yang sebelah kanan searah jarum jam. Nah, perbedaannya adalah jika sebuah titik kita rotasikan berlawanan arah jarum jam, maka yang terjadi adalah sudut putarnya atau sudut rotasinya adalah bernilai positif. Nah, jika sebuah titik kita rotasikan, nah ikuti arah panahnya, searah jarum jam, maka sudut putar atau sudut rotasinya itu adalah negatif ya. Nah, sudut negatif. Oke, langsung saja. Nah, saya akan buat rumusnya di sini. Jadi ada dua pusat nanti. Yang pertama adalah pusat 0,0. Nah, jika sebuah titik dirotasikan dengan misalnya jika titik A misalkan x, y dirotasikan dengan sudut rotasi alfa, kemudian pusat rotasi 0,0, maka nah bayangannya adalah saya buat x aksen, y aksen sama dengan, nah ini berhubungan dengan trigonometri. Sini rumusnya cos alfa min sin alfa cos alfa. Nah, dia berbentuk matriks, kemudian dikalikan dengan x, y ataupun titik awal. Nah, kemudian untuk pusat A, B. Nah, ini maksudnya adalah pusat yang selain daripada 0,0 disebut dengan pusat A, B ya. Nah, ini jika titik A x, y dirotasi dengan sudut alfa, kemudian pusat A, B, maka bayangannya adalah, nah
sebenarnya secara umum rumusnya sama, tidak berbeda, hanya saja nanti berbeda di dia mirip ya. Intinya pusat A, B ini rumusnya adalah pengembangan dari rumus dengan pusat 0,0. Nah, jadi sini kita buat seperti ini, X aksen. Nah, langsung kita kurang dengan pusatnya, tapi yang bagian X yaitu A kurang A, kemudian Y aksen kurang B sama dengan, nah kalau sudutnya tetap cos alpha min sin alpha cos alpha, nah dikali X kurang A Y kurang B. Nah, jadi setiap X aksen Y aksen ataupun XY itu kita kurangkan dengan A, B ini dengan pusatnya. Ya. Oke, langsung saja saya kasih contoh. Misalkan titik ada misalkan titik A 5,2. Nah, ini dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kalau berlawanan berarti sudutnya positif ya. Nah, kita buat di sini X aksen, Y aksen sama dengan, nah sudutnya 90 berarti cos 90 derajat, artinya 90 ini adalah si alfa tadi ya. Ini alfa cos 90 min sin 90 cos 90. Nah, kali X Y ataupun titik awal sebelum yang akan dirotasikan berarti 52. Nah, berarti cos 90 sama dengan 0 min sin 90 berarti min 1 0 kali 52. Nah, disama dengan, nah jadi ini perkalian matriks baris kali kolom ya. Berarti 0 kali 5 0 min 1 kali 2 min 2. Nah, kemudian baris kedua kolom kedua 1 kali 5 5 0 kali 2 0. Nah, sama dengan minus 2,5. Jadi bayangannya adalah minus 2,5. Jadi titik awalnya itu adalah 5,2. Kemudian titik akhir setelah dirotasi adalah min 2,5. Oke. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi. Nah, ini koordinat bayangan titik A 3,7 oleh rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut rotasi 270 adalah, nah tapi sebelumnya tadi maaf kelupaan di bagian yang contoh pertama tadi. Nah, ini sudut pusatnya itu adalah dengan pusat 0,0 ya. Nah, ini pusat rotasinya adalah 0,0. Kita lanjut. Koordinat bayangan titik A. Nah, ini rotasi 0,0 sudutnya 270. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada disampaikan atau dibuat, misalnya suatu soal itu tidak ada diberitahu bahwa itu berlawanan arah jarum jam ataupun searah, nah berarti itu pasti berlawanan arah jarum jam. Ya, karena kita lihat di sini 270 berarti kan positif 270, berarti sementara informasi tentang berlawanan atau searahnya tidak ada. Kita ambil ini pasti berlawanan arah jarum jam. Nah, pusat 0,0 berarti kita cari X aksen Y aksen sama dengan
berarti cos. Nah, langsung aja sudutnya 270 derajat min sin 270 derajat. Kemudian sin 270 derajat kali cos 270 derajat. Dikalikan dengan titik awal 3 min 7. Nah, ini berarti cos 270 sama dengan 0. Nah, min sin 270 sama dengan min 1. Min 1 0 3 min 7. Nah, berarti 0 min 1 berarti positif 1, min 1 0 kali 3 min 7. Nah, sekarang kita kalikan 0 kali, ini baris kali kolom, berarti 0 kali 3 0. Kemudian 1 kali min 7 berarti 0 min 7 sama dengan min 7. Kemudian min 1 kali 3, ini baris 2 kolom 1, berarti min 1 kali 3 min 3 tambah 0 kali min 7 berarti min 3. Nah, jadi dari yang titik awalnya itu adalah ini 3, min 7. Nah, menjadi x aksen y aksennya ataupun bayangannya itu setelah dirotasi dengan sudut 270 derajat dia jadi min 7 min 3. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini dia koordinat bayangan titik 5, min 4 oleh rotasi min 90. Berarti min 90 berarti dia searah jarum jam ya. Pada pusat 3, min 2. Nah, berarti ini masuk ke rumus yang kedua, pusat A, B ini titik X, Y. Jadi yang kita cari adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita buat rumusnya di sini. Jika pusatnya tadi A, B, berarti X aksen kurang A, Y aksen kurang B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kali X kurang A, Y kurang B. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya ke rumus ini, berarti A-nya 3, berarti X aksen kurang 3, Y aksen dikurang B, berarti kurang B, berarti kurang min 2 ya, berarti jadi positif 2 sama dengan cos, nah min 90 derajat min sin min 90 derajat sin min 90 derajat cos 90 derajat. Nah, ini X-nya kita ganti langsung aja. X-nya 5, ini titik awal, dikurang A 3, kemudian min 4, nih Y, kurang B, berarti dikurang kurang 2, berarti jadi positif 2 ya. Nah, berarti di sini X aksen kurang 3, Y aksen tambah 2 sama dengan, nah, cos min 90. Nah, saya coba ingatkan lagi tentang sudut negatif. Jadi cos min X itu tetap menjadi cos X. Jadi kalau kita ingin mencari nilai kosinus sudut negatif, maka itu akan menjadi ternetralisir negatifnya kalau dia cos ya. Jadi cos min X, jadi minus itu enggak, bisa dibilang tidak berpengaruh. Jadi tetap cos X. Sementara jika sin min X, maka ini menjadi min sin X. Nah, begitu juga dengan tangen min X sama dengan min tangen X. Nah, berarti di sini cos min 90 tetap berlaku sebagai cos 90 derajat. Nah, berarti sama dengan 0. Nah, di sini min, berarti sin min 90 kan berarti menjadi ini sin min X sama dengan min sin X. Berarti sin min 90 sama dengan min sin 90. Nah, minnya keluar sehingga dikalikan terhadap min yang ada di sini. Nah, menjadilah dia positif. Jadi positif sin 90 sama dengan 1. Kemudian ini minnya keluar, berarti jadi min sin 90 berarti min 1.
cos 90 sama dengan 0. Nah, ini 2 minus 2. Nah, kita kalikan baris kali kolom. 0 kali 2, 0. 1 kali min 2, min 2. Ya, berarti kemudian baris 2 kolom 2. Min 1 kali 2, min 2. 0 kali min 2, 0. Berarti min 2 tambah 0 sama dengan min 2. Nah, ini yang kita cari adalah X aksen Y aksen. Sementara di sini dia masih punya kawan minus 3. Nah, ini sama prosesnya seperti kita proses aljabar ya. Nah, jadi kalau misalnya X aksen Y aksen, karena ini merupakan penjumlahan pengurangan, nah ini bisa kita buat menjadi seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan ini min 2. Nah, min 3 ini pindah ke kanan jadi positif 3. Kemudian di bawah min 2 ini positif 2 pindah ke kanan jadi minus 2. Nah, sehingga X aksen Y aksen sama dengan 1, min 4. Jadi inilah koordinat bayangan dari titik 5, min 4 dengan rotasi min 90 pada pusat 3, minus 2. Oke. Nah, saya akan berikan satu contoh lagi yaitu tentang garis. Jadi kalau tadi kita merotasikan titik, nah ini kita coba rotasi garis ya. Nah, persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 12 oleh rotasi pada pusat 2,1 dengan sudut rotasi 90 adalah, nah ini berarti ini AB. Berarti di sini karena kita cerita tentang rotasi garis, berarti kita gunakan rumus umumnya, yaitu tadi X aksen kurang A, Y aksen kurang B sama dengan cos. Nah, jadi di sini bisa kita langsung masukkan saja sudutnya 90, berarti cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikalikan titik awal dikurangi dengan A, titik awal untuk bagian yang Y dikurangi dengan B. Nah, di sini bisa kita ganti X aksen dikurang 2, Y aksen kurang 1 sama dengan cos 90 itu 0 min 1, 1, 0 kali X dikurang 2, Y dikurang 1. Nah, ini kita kalikan dulu baris kali kolom ya. Jadi baris 1 kali kolom 1 berarti 0 kali X kurang 2 itu 0. Kemudian min 1 kali Y kurang 1 sama dengan min Y tambah 1. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua 1 kali X tambah 2, X kurang 2 berarti X kurang 2 tambah 0 kali Y kurang 1 berarti 0. Nah, sama dengan 0 kurang Y tambah 1 berarti min Y tambah 1. X kurang 2 tambah 0 berarti X kurang 2. Nah, ini X aksen kurang 2, Y aksen kurang 1. Nah, sini kita mau cari X aksen Y aksen sama dengan min Y tambah 1. Nah, minus 2 pindah ke kanan berarti menjadi positif 2. Minus 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Nah, sama dengan min Y tambah 3 X kurang 1. Nah, setelah seperti ini kita gunakan kesamaan. Nah, kita gunakan kesamaan ya. Berarti X aksen sama dengan min Y ditambah 3. Nah, sekarang kita akan cari Y. Berarti min Y kita pindah ke kiri jadi positif Y. Min X kita pindah ke kanan. Min X aksen tambah 3. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Y aksen sama dengan X kurang 1 atau X kurang 1 sama dengan Y aksen. Maka X sama dengan Y aksen ditambah 1 ya, min 1 pindah ke kanan. Nah, sekarang X dan Y yang kita peroleh ini kita akan substitusikan ke persamaan garisnya tadi.
Ini Y sama dengan 2X tambah 12 ya. Y sama dengan 2X tambah 12. Jadi kita akan substitusi satu persatu. Pertama Y berarti min X aksen tambah 3 sama dengan 2 kali berarti 2X. X-nya tadi di sini. Y aksen tambah 1 tambah 12. Nah, sebenarnya dalam tahap ini kita sudah bisa mengganti X aksen dan Y aksen kembali menjadi X. Nah, kita buat biar lebih gampang aja. 2 kali Y ditambah 1 tambah 12. Nah, kemudian ini min X tambah 3 sama dengan, nah kalikan ke dalam 2Y ditambah 2 tambah 12. Nah ini min X tambah 3 sama dengan 2Y tambah 14. Nah ini coba kita pindah ke kiri semua, berarti min X kurang 2Y. Nah jadi positif 2Y jadi min 2Y tambah 3 kurang 14 sama dengan 0. Min X min 2Y kurang 11 sama dengan 0. Nah ini kita coba kali negatif 1. Nah semua ruas kita kali negatif 1. Nah, maka ini jadi positif X ditambah 2Y tambah 11 sama dengan 0 kali negatif tetap 0. Nah maka koordinat ataupun bayangan ya dari Y sama dengan 2X tambah 12 adalah X tambah 2Y tambah 11 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, jadi beginilah cara merotasikan sebuah titik atau objek maupun dia garis dengan sudut alfa dan pusat 0,0 ataupun A, B. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.